Banyak dari kita yang tidak merasakan sukacita karena sukar untuk melupakan luka lama di masa lalu. Mungkin kita tidak dapat melupakan orang yang membuat kita menderita, tidak dapat melupakan kejadian-kejadian yang membuat kita sedih ataupun gagal. Tanpa sadar, ini dapat menyiksa diri sendiri dengan membiarkan orang atau kejadian yang menyusahkan kita ini menguasai pikiran kita. Hidup di dalam Kristus, seharusnya kita mengejar hidup yang sudah Tuhan tentukan, yaitu melupakan semua yang ada di belakang kita. Maka, kita akan dimampukan untuk dapat melewati dan menang dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan tadi ya video pembuka ya. Seringkali kita tidak bisa melupakan yang lalu ya. Kita jadi hidup di masa lalu ya. Kita diingatkan untuk hari ini untuk melihat ke depan ya. Dan tema kita hari ini adalah mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan dan melupakan semua yang ada di belakang. Mari sahabat yang baik, kita datang pada Tuhan, kita berdoa ya, supaya hari ini firman ini sungguh menjadi jawaban dan menjadi kekuatan buat kita semuanya. Bapak, kami percaya melalui firman Tuhan ini kami diingatkan supaya kami tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kami dan kehidupan kami yang lama. Untuk kami melihat ke depan kepada rencanamu yang lebih besar di depan kami. Biarlah oleh firman Tuhan ini kami diubahkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan, kuakui bahwa sampai saat ini aku belum mencapai kepenuhan mutlak dari yang aku kejar. Tetapi aku berlari dengan penuh gairah ke dalam kelimpahannya, supaya aku dapat mencapai tujuan hidup yang ditetapkan Yesus Kristus, di mana Dia telah memanggilku untuk memenuhinya dan menginginkanku untuk menemukannya. Amin ya. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, aku tidak bergantung pada ketakutan sendiri untuk mencapai ini. Namun aku memiliki satu fokus yang mendorongku. Aku melupakan semua masa lalu. Dan aku menetapkan hatiku kepada masa depan. Aku berlari menuju undangan ilahi untuk menjangkau sasaran surgawi dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus. Amin. Wah, bagus sekali ya, melupakan yang masa lalu. Berlari kepada panggilan ilahi itu ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita dapat finishing well, maka kita harus mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ini. Dan tentunya kita melupakan semua yang ada di belakang kita. Yaitu berlari dengan penuh gairah ke dalam kelimpahannya supaya kita dapat mencapai tujuan hidup yang sudah ditetapkan untuk kita oleh Yesus Kristus. Amin ya. Sebab Yesus telah menebus kita dan telah memanggil kita untuk memenuhi panggilannya itu dan menginginkan kita untuk dapat menemukannya. Oleh karena itu kita jangan
jangan bergantung pada kekuatan kita Amin. sendiri untuk dapat mencapai tujuan dan panggilan Tuhan ini. Iya. Kita harus terus memiliki fokus dan prioritas bahwa tujuan dan panggilan Tuhan itu lebih penting daripada masalah kita dan masa lalu kita. Amin. Wah, itu bagus banget tuh. Iya. Tujuan dan panggilan kita lebih penting. Lebih penting daripada masa lalu kita. Bang. Amin ya. Apakah yang kita kejar dan yang kita cari hari-hari ini? Apa Iya. nih yang kita cari, Apa, kita kejar ya? Karena ketika kita mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan ini dan kita melupakan semua yang di belakang kita, maka kehidupan kita akan menjadi maksimal. Amin. Wah, luar biasa ya. Kita akan dimampukan untuk dapat melewati, menerobos, dan menang dalam menghadapi masalah bahkan tantangan yang ada di depan kita. Sehingga kita dapat finishing well. Amin. Ilustrasinya seperti atlet Ya. yang sedang mengikuti lari halang rintang 3.000 meter. Yang ada rintangan itu Yang tuh. ada rintangan Ada, itu, dia harus berlari melewati rintangan gawang dan rintangan air dengan Iya. gawang di depannya. Iya. Dan supaya atlet ini bisa menang dan mencapai garis finish, Iya. maka dalam berlomba ini dia harus terus fokus, Iya, terus amin. fokus, konsentrasi untuk mencapai garis finish. Iya. Sehingga dia dimampukan untuk dapat melewati setiap rintangan yang ada di depannya. Iya. Itu kan rintangannya kan banyak tuh. Iya. Ya. Jadi Dia- kalau dia fokus, Dia harus wah, fokus, konsentrasi dia ya. dilewatin satu, Semua dua, rintangan tiga itu gitu. dilewati olehnya Amin. ya. Wah, Nah, luar biasa ya. sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya di dalam Yesaya 45 ayat 2. Oh, mau baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu Amin. dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga Amin. dan hendak mematahkan palang-palang besi. Amin. Nah, ini Wow. pegang nih janji Tuhan ya. Iya. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, wah luar biasa. Jadi sahabat yang baik, Tuhan berjanji nih bahwa apabila kita terus fokus kepada Tuhan yang berjalan di depan kita ini, terus mengikuti dan mentaati Tuhan, maka Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita dan Tuhan meratakan gunung-gunung Amin. masalah yang di depan kita. Tuhan memecahkan pintu-pintu Pintu tembaga penghalang. yang membatasi ya, Iya. menghalangi kita. Dan Tuhan mematahkan palang-palang besi yang menghalangi kita juga. Ya. Wow, ini luar biasa. deh. Amin ya. Jadi sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Nah sahabat yang baik, mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan kelegaan dan ketenangan itu. Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan. Supaya kita dibebaskan dari kelelahan, stres, tekanan, depresi, dan beban yang berat yang selama ini membuat jiwa kita menjadi gelisah dan tidak tenang. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kita kelegaan itu dan memberikan kepada kita ketenangan itu. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan untuk menyerahkan semua beban kita, lalu belajar kepada Tuhan supaya kita menjadi lemah lembut dan rendah hati. Kemudian, kita mengenakan kuk yang dari Tuhan. Artinya, kita satu kuk dengan Tuhan. Seperti sepasang sapi yang sedang membajak. Lalu kita sebagai sapi yang junior tinggal mengikuti Tuhan sebagai sapi yang senior itu.
Sebab kuk yang dari Tuhan itu enak dan bebannya ringan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan dan melupakan semua yang ada di belakang. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Tristan Teksa. Saya ingin bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan hadir dalam pemulihan saya dari depresi klinis dan keinginan bunuh diri. Kurang lebih sejak SMA saya bergumul dengan keinginan bunuh diri. Kemarahan-kemarahan terpendam terhadap orang tua, kekecewaan terhadap pelayanan di gereja, dan kebencian terhadap citra diri yang rusak menyebabkan saya begitu ingin mengakhiri hidup. Relasi saya dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama sempat begitu berantakan. Pada akhir masa kuliah, saya sempat ke psikiater dan didiagnosis memiliki depresi berat. Namun, saya menolak mengakuinya. Yang terjadi adalah kondisinya semakin parah, seiring dengan konflik yang semakin sering terjadi dengan keluarga, dan citra diri yang semakin rusak dan tidak memandang diri berguna bagi siapapun. Beberapa kali percobaan bunuh diri dengan memberhentikan mobil di rel kereta pernah saya lakukan. Namun suatu hari, saya dan orang tua saya digerakkan untuk sama-sama bertobat, mengakui kesalahan masing-masing, dan meminta maaf sambil menangis. Sejak saat itu, saya kembali rutin konsultasi ke psikiater, mengakui kondisi, dan mulai bersedia rutin meminum obat. Tuhan sungguh memakai pertolongan profesional kesehatan mental untuk saya berpulih dan bisa berpikir lebih jernih. Seiring berjalannya waktu, setelah sempat lama enggan mengakui kondisi saya karena takut dengan keberdosaan saya, bahwa saya dianggap kurang beriman, kurang berdoa. Saya bersyukur karena menemukan teman-teman dalam Kristus di gereja dan persekutuan yang bersedia memahami dan tidak menghakimi kondisi saya. Mereka yang menolong saya melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan menerima saya. Lebih dulu bahkan sebelum saya bisa menerima diri saya sendiri. Tuhan pun pakai orang-orang yang tak jarang baru saya kenal dan alih-alih menghakimi lebih jauh, memilih mendengarkan sebaik-baiknya dan menyediakan diri untuk tempat saya bercerita bila saya jatuh lagi dan lagi. Lewat pengalaman ini, saya semakin percaya bahwa ketika ada ruang untuk bercakap lebih dalam, sebenarnya itu bisa menjadi ruang aman untuk saling mengakui kerapuhan dan dosa masing-masing. Untuk saling berefleksi, tapi juga saling menguatkan. Dalam keyakinan bahwa Tuhan memakai kita untuk saling mempercayakan diri satu sama lain sebagai sahabat dalam Kristus. Tiap orang berpulih dengan cara berbeda-beda. Namun ketika sesama yang terluka bisa membangun support system, itu bisa jadi kekuatan yang berbeda. Bahwa ada kesadaran bahwa kita semua sejatinya tidak pernah sendirian. Selalu ada yang meronta-ronta mencari pertolongan dan rekan berbagi pergumulan tanpa penghakiman. Di saat itulah bisa jadi Tuhan pun memakai kita menjadi jawaban doa kita yang menolong pemulihan dalam proses berdamai yang jauh dari sederhana, namun ya selalu dipenuhi dengan anugerah Allah. Hingga hari ini puji Tuhan saya masih terus minum obat dari psikiater dan berpulih secara mental dan spiritual. Belajar terus menemukan Tuhan dalam menjalankan kesibukan sehari-hari dan interaksi dengan orang-orang sekitar. Dalam depresi, Tuhan menolong saya untuk lebih peka menemukan jejak-jejaknya yang nyata dalam segala sesuatu. Meyakini bahwa pemulihan sejati darinya akan datang suatu hari nanti pada waktunya. Menguatkan saya pula untuk bisa berbagi dan saling menguatkan dengan satu sama lain untuk terus berjuang pulih. Hanya dalam anugerah Kristus, lewat kita yang mau merapuh, saling mengaku dosa, dan bertolong-tolongan, kita akan mengalami pemulihan sejati. Tuhan seperti inilah yang saya temukan dalam proses pemulihan. Tuhan yang dalam Yesus Kristus berani terluka, bahkan masuk neraka yang terdalam, dan bangkit melampaui segala kekuatan jahat. Dia yang menghadirkan anugerah bagi kita untuk bangkit dari kejatuhan terdalam kita, karena dia sudah menunjukkan solidaritas terdalam yang bisa segenap ciptaan alami. Luka kita sendiri yang tersedia sebagai sumber pemulihan. Oleh bilur biru Allah, kita dipulihkan. Atas refleksi itu, kiranya kita pun bisa punya kesempatan meladani dia untuk saling membantu memulihkan sesama pula. Kebenaran itu membebaskan, dan karena itu saya pun rindu mengalami kebenaran sejati dan saling membagikan kebenaran dengan yang lain. Termasuk bila itu berarti berani harus merapuh dan mengakui luka diri sendiri.
Karena tak jarang lewat keberanian terluka itulah Allah bekerja. Seperti Kristus yang terluka parah di kayu salib dan bangkit dengan tetap ada luka di tubuhnya, dalam anugerahnya memampukan kita pula untuk bangkit dengan luka-luka kita dan saling bertolong-tolongan. Relasi saya dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan sesama terus-menerus dipulihkan. Dan saya pun terus dimampukan untuk melihat bahwa hidup dari Tuhan indah adanya. Bahwa kita dicipta seturut gambar dan rupa Allah. Dia memandang segala sesuatunya baik adanya. Sekian kesaksian dari saya, kiranya kita semua bisa terus bertumbuh dan kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kristan buat kesaksiannya. Wah, luar biasa, akhirnya bisa melewati masa-masa depresi yang berat itu ya. Itu tidak mudah ya. Itu tidak mudah ya. Berat Tuhan ya. Kami bisa mengerti kalau sampai akhirnya juga Kristan perlu dibantu, ada orang-orang yang membantu dia ya. Tapi intinya di sini kita belajar ya bahwa kita harus bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Sehingga kita nggak menjadi depresi. Nah, biasanya orang yang menjadi depresi tertekan itu karena high value itu gini. Wah, saya percaya Tuhan itu baik, Tuhan menciptakan kita dan dahsyat. Tapi core value kita atau apa yang kita pegang itu seringkali apa iya mungkin, apa benar saya berharga. Nah, itu yang seringkali membuat kita jadi mengalami konflik ya. Karena kita merasa kenyataannya kok beda seperti itu. Nah, Tuhan sedang mengingatkan melalui Kristan ini, kita harus percaya dengan apa kata Tuhan itu ya. Bahkan tadi Kristan juga bersyukur ada support system dari teman-teman yang mendukung seperti itu ya. Tapi yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana relationship kita dengan Tuhan ya gitu. Daud pernah ngalamin itu ya sayang ya. Mungkin dari kamu tambahin. Daud curhat kepada Tuhan. Daud orang yang tertolak tentunya pasti ya. Kalau pasti dia bisa depresi juga. Pasti bisa depresi ya. Tapi dia mengisi hari-harinya dengan dia percaya dan dekat membangun dengan identitasnya. Dan dengan dia intim dengan Tuhan, dia membangun identitasnya. Dia tahu bahwa dia sangat dikasihi. Demikian pula Kristan. Tuhan sangat mengasihi Kristan. Dan ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas buat kita, maka kita akan tahu siapa diri kita, identitas kita di hadapan Dia. Kita percaya kepada apa kata Tuhan, bukan kepada apa fakta yang kita hadapi ya. Kita doakan Kristan yang mungkin juga ada sahabat yang baik yang mengalami depresi seperti ini. Yuk kita datang kepada Tuhan ya. Bapak kami berdoa untuk Kristan dan juga mungkin sahabat yang baik sedang mengalami situasi yang seperti Kristan, depresi dan tekanan. Biar hari ini kuasa Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dan kami berkata hari ini engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah kekasihnya Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Kami berkata kepada jiwanya bangkit. Jadilah pulih, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah ini ada dia masuk sayang. Ya, ada kita DM yang masuk ya. Dari @William _Jonathan. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Mengapa manusia punya kecenderungan sulit melupakan luka lama di masa lalu? Tolong doakan saya agar dapat merasakan sukacita dan tidak mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, kamu mau ini saya silakan. Ya, dikatakan punya kecenderungan sulit melupakan luka lama. Ya. Memang ketika kita mengalami satu luka ya, luka itu kan membekas gitu ya, seperti membekas. Kalau kita jatuh kan biru-biru gitu ya, ada bekas, memarnya begitu ya. Nah di sini dikatakan tolong doakan saya agar dapat merasakan sukacita dan tidak mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kita mendapatkan jawaban itu dari apa kata Tuhan. Dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Jadi ketika kita tahu dan kita baca firman, Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita katakan amin. Katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau bersedih? Ada Tuhan. Pujilah Tuhan karena Tuhan itu baik dan Tuhan mengasihimu. Jadi Daud menasehati jiwanya. Membangkitkan juga. Iya, dia membangkitkan jiwanya. Dan saya percaya William atau Jonathan saya panggilnya ini ya. Mari saat ini
bangkitkan jiwamu di hadapan Tuhan. Katakan, nasihati ya, kita katakan Iya. menasihati jiwa kita. Iya, self healing lah. Self healing ya, ya. Hmm. Kita katakan, hai jiwaku, Iya. jangan takut. Itu adalah masa lalu yang Iya. sudah berlalu. Dan masa lalu kan nggak mungkin kembali lagi Iya. ya. Kita meninggalkan masa lalu kita dan kita melihat ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk Ya. kita berdoa buat William ya. Mungkin juga ada sahabat yang baik lagi, aduh sulit banget ya ngelupain masa lalu ya. Apalagi kalau ada mantan masa lalu. Iya. Waduh, kayak gimana gitu ya. Nah, Tuhan memberikan kepada kita satu janji. Bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan kayak berdoa buat William dan juga orang-orang yang mengalami situasi seperti William yang sulit untuk melupakan masa lalu. Biarlah kasih Allah dicurahkan di dalam nama Yesus. Dan hari ini kayak berdoa semua intimidasi masa lalu diputuskan di dalam nama Yesus. Yang berkata shalom untuk William, shalom juga buat saudara-saudara kami yang lain juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi sahabat yang baik, saat ini apa nih yang perlu kita ingat? Ya. Supaya kita dapat mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan dan melupakan semua yang di belakang. Yang pertama, supaya kita dapat finishing well, Ya. maka kita harus mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan kita melupakan semua yang ada di belakang. Ya. Yaitu berlari dengan penuh gairah ke dalam kelimpahannya. Amin. Ya. Supaya kita dapat mencapai tujuan hidup yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, yang kedua, berhenti mengejar hal-hal yang duniawi. Ya. Ya. Dan yang tidak penting. Karena ketika kita mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan ini, dan kita melupakan semua yang ada di belakang kita, maka kehidupan kita akan menjadi maksimal, kita akan dimampukan untuk dapat melewati, menerobos, dan menang dalam menghadapi setiap masalah, bahkan tantangan yang ada di depan kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat finishing well. Ya. Amin. Yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa apabila kita terus fokus kepada Tuhan, terus mengikuti dan mentaati Tuhan, Ya. maka Tuhan sendiri tadi dikatakan yang akan berjalan di depan Wow, kita. luar biasa. Dan Tuhan meratakan gunung-gunung masalah yang ada depan kita. Amin. Tuhan memecahkan pintu-pintu Iya. tembaga yang membatasi kita. Dan Tuhan mematahkan palang-palang besi yang menghalangi kita. Amin. Sahabat yang baik, apa nih yang selama ini menghalangimu untuk dapat mengalami terobosan dan kemenangan dalam hidupmu? Sehingga kau seringkali melihat kepada masa lalu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari kita berhenti untuk hidup di masa lalu. Katakan kepada dirimu, aku mau berhenti untuk hidup di masa lalu. Dan Roh Kudus pasti menolongku ya. Dan kita berhenti untuk melihat kepada masa lalu itu. Kebahagiaan dan kemenangan itu sudah Tuhan sediakan justru di depan kita. Jadi kemenangan itu sudah disediakan depan kita. Mari kita melihat ke depan dan kita meraih kebahagiaan dan kemenangan itu. Amin. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu Kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu, Kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, Ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bapa, kami percaya, kami bersyukur
bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk mengejar tujuan hidup yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan kami melupakan semua yang ada di belakang kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa kami menjangkau sasaran surgawi dan memperoleh hadiah kemenangan melalui urapan Yesus, sehingga kehidupan kami menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu kau nyatakan padaku, oh Tuhan, Engkau sungguh baik, kau jadikan segalanya indah pada waktunya, oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya.